Once again, please give it up for Daniel Tanoni. Hai Om Dan. Halo, tadi itu doa kecil dari saya supaya bisnisnya sebesar Tanoto Group. Betul. Silakan duduk Om. Oke, hari ini saya dapat kesempatan yang luar biasa. Saya sering melihat beliau kalau ibadah, ya. Ternyata saya dikasih kesempatan sore hari ini berbincang sama beliau. Tadi sempat kita berbincang sebelum hadir di panggung ini dan saya betul-betul beruntung bisa bertemu dengan beliau. Om Daniel ini lahir ternyata di Kupang ya Om ya. Di Kupang, saya nggak akan sebut berapa tahun yang lalu, kelihatannya masih 19 ya teman-teman semua ya. Tapi yang jelas dari pengalamannya saya yakin hari ini kita bisa belajar banyak. Om Dan, cerita sedikit, tadi di profile kita sudah sempat lihat 2001 baru hadir di Bali, betul ya? Kemudian kalau boleh tahu dari 2001 sampai dengan sekarang, saya tahu Om Dan banyak sekali memiliki lini bisnis. Cerita sedikit aja Om sebetulnya, starting sampai akhirnya Om memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, terima kasih. Saya sebetulnya tidak sebesar itu. Ini terlalu dibesar-besarin. Ya, jadi saya memulai bisnis di Bali dengan magang sama perusahaan yang tadi sudah dibilang. Ya, selama berapa? 3 tahun. Kemudian berusaha untuk berdiri sendiri. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapat waktu magang itu. Ya, jadi lahirlah Bali Best Buy tahun 2005. Terus survive pelan-pelan, akhirnya seperti sekarang. Kemudian ya, berjalannya waktu, anak-anak saya yang sekarang hadir di sini membuat juga perusahaan-perusahaan yang selanjutnya. Oke. Jadi ya berproses sampai sekarang ini. Berarti artinya kan dari 2005 sampai dengan 2020, waktu 2022 artinya 17 tahun di situ Om Daniel banyak sekali belajar dan juga menghasilkan. Apa yang bikin Om Daniel merasa tertantang sih membuat, let's say tadi 2005 Bali Best Buy, BBB sudah hadir, kemudian berikutnya kesempatan membuat bisnis yang lain begitu, selain karena tadi anak-anak gitu, sampai kayaknya ini jalan gua nih untuk bikin segala jenis usaha sendiri. Pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi Om Daniel sampai ya udah akhirnya memang ini jalan pilihan gue. Ya, karena saya punya banyak tanggungan. Jadi saya harus sukses. Jadi itu yang memicu. Itu yang memicu betul-betul Om pingin akhirnya memiliki. Ada berapa lini bisnis sih Om yang dimiliki sama Om Daniel, kalau boleh tahu sekaligus apa-apa aja Om? Ya, selain Bali Best Buy, kita dan anak-anak saya, kita punya Bali sewa-sewa. Mungkin kursi yang Bapak Ibu duduk itu adalah hasil karya Bali sewa-sewa. Terus ada Pagi Bali Cafe, ada Bali Best Deal yang di bidang rumah kayu. Ya, ada beberapa perusahaan yang hasil dari pandemi. Hasil dari COVID-19, apa aja Om? Itu ada Bali Oil, ya, Bali Natural Oil. Itu yang tadi diborehkan di badan saya itu. Yang dipakai tadi. Itu juga Bali Best Production dan CI Amor. CI Amor itu lahir karena pandemi. Di sebelah situ ya? Ya, yang itu. Itu adalah produk-produk yang dilahirkan selama 2 tahun ke belakang begitu yang selama pandemi ya. Ada pernah dari 2005 sampai dengan sekarang pernah gagal nggak Om? Jatah gagal saya sudah hampir habis. ini apa nih ya? Retorika sekali. Maksudnya gimana Om? Jatah gagal hampir habis itu artinya nggak pernah gagal atau gagal dan bangkit lagi atau gimana Om? Kegagalan saya itu dulu sudah terlalu sering gagal. Saya ini produk dari kegagalan. Jadi banyak kegagalan yang saya lakukan dulu.
Mau gagal apa? Sekolah gagal. Berumah tangga sering gagal lagi. Berusaha, wow jatuh bangun sering. Tapi akhirnya Tuhan membimbing saya bisa seperti sekarang. Kasih tepuk tangan dulu dong. Berarti artinya kuncinya juga atas nama Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu ya Om ya. Nah kemudian akhirnya apa yang membuat Om Daniel berusaha untuk bangkit selain karena banyaknya itu ya Om ya, tanggungan ya Om ya. Apa yang akhirnya Om Daniel yakini bahwa ini semua karena campur tangan Tuhan dan kemudian bisa tadi apalagi selama 2 tahun Om Daniel malah membuat lapangan pekerjaan yang begitu banyak begitu untuk nggak cuman mungkin buat anak-anak Om juga ya tapi juga mungkin masyarakat Bali pada khususnya Om. Itu gimana Om? Ya, jadi saya berusaha untuk berguna untuk banyak orang ya. Karena katanya orang sukses itu harus bermanfaat untuk banyak orang. Yes. Tapi orang sukses harus banyak uang juga. Tapi ya itu, saya melihat banyak talent-talent yang bisa kita angkat, bisa kita dukung. Apalagi di saat pandemi ini, banyak tenaga ahli-ahli, orang-orang hebat yang perlu support. Makanya saya ada di situ untuk mensupport mereka. Luar biasa, berarti lewat perpanjangan tangan Om Daniel akhirnya bisa membuka banyak sekali lapangan pekerjaan baru begitu ya Om Dan. Tadi kalau kita bicara tentang bisnisnya, sekarang kita bicara tentang entrepreneurship-nya. Kadang saya yakin nggak semua orang di dunia ini, atau mungkin di sini aja deh, nggak yakin untuk memulai suatu bisnis. Apalagi bisnis yang memang kita buat dari tangan sendiri. Apa sih Om sebetulnya yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membangun bisnis kita sendiri? Artinya dalam hal ini adalah entrepreneurship begitu. Harus berani memulai. Ya. Jadi saya syukur, saya berani karena nggak pinter. Jadi saya Belajar dari pengalaman apa gimana nih Om? Ya, pengalaman. Karena tahu diri saya, sekolah nggak banyak, jadi harus dari pengalaman. Jadi saya cuma berani memulai dan berani untuk gagal. Jadi jangan kuat, jangan tunggu ready, tunggu siap baru kita mulai. Saya selalu memulai. Kalau gagal nantilah diurus di jalan. Ya, kalau ada kesulitan, hambatan itu biasalah. Ya. Jadi harus berani memulainya dan berproses pasti. Ya. Perlu nggak sih Om sebuah bisnis yang ingin dimulai dari awal itu betul-betul diperhatikan artinya dari awal ketika sampai ya setidaknya steady lah. Kadang-kadang kan kita gini, 1 tahun berdiri oke, tinggal ganti lagi. Apakah hal tersebut juga sebetulnya perlu diperhatikan nggak sih Om? Kadang-kadang kan kita ngeliat cuan sedikit, kemudian untung sedikit, bukan ditinggal artinya kita buka side business lagi yang lain atau buka another change yang lagi juga, itu gimana Om? No, kita harus tekun. Ya. Stick in one line, terus tekun, pasti jadi. Jadi jangan jadi kutu loncat. Jadi kita harus tekun dan yakin kalau kita akan sampai di sana melalui proses-proses kecil itu. Ya. Jadi jangan langsung, jangan mau instan. Memang semua harus melalui proses. Cukup kopi aja yang instan ya Om, usaha jangan ya. Oke, berarti memang semuanya perlu ketekunan supaya bisnis yang diinginkan itu betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian dimulai sudah, ketekunan sudah, sekarang hambatan. Saya yakin apapun usahanya pasti punya hambatan. Bagaimana seorang Daniel Tanoni melihat suatu hambatan dalam membuat suatu bisnis? Hambatan, kesulitan, Ya. masalah, itu teman saya itu. Berarti kan artinya udah banyak kan roller coasternya udah terlalu banyak, belokannya juga terlalu banyak. Itu
Om Daniel nih gimana supaya tetap cool, calm, and confidence? Ya, kita jangan menghindar dari masalah, kesulitan. Tapi kita hadapi, cari solusinya. Pasti ada kok. Jadi masalah itu untuk dihadapi. Masalah membuat kita pinter, membuat kita kuat. Jadi sekali lagi, jangan menghindar dari masalah. Hadapi, rangkul masalah, dan cari solusinya. Itu dia. Dan kadang-kadang kita juga sulit nih Om ketika kita memulai suatu bisnis yang suka sekali merasuk itu adalah nanti gimana jadinya bad things dan negative things dulu nih. Artinya kita membuat setengah hati untuk memulai bisnis, menjalankan bisnis. Om Daniel melihat pikiran yang ada dalam diri kita ketika kita untuk memulai suatu usaha, apa yang perlu ditanamkan dulu Om? Ya, kadang kita putus asa. Karena, nah ini menurut saya ya, cita-cita masa depan itu digantung atau ditaruh jauh-jauh di sana. Jangan dibawa-bawa, beratan. Ya? Betul. Jadi kalau punya cita-cita, kata orang gantunglah cita-citamu. Setinggi bintang. Setinggi bintang. Jangan dibawa-bawa, berat nanti. Jadi taruhlah cita-cita masa depan di sana. Kalau masa depan ditaruh di sini kan masa kini namanya. Masa kini betul. Kalau yang di lama masa lalu Om namanya Om. Jadi supaya tidak stres, tidak menjadi beban, masa depan itu ditinggal, kita melangkah. Kita kan cuma melangkah 1-2 langkah. Jadi tidak jadi berat. Kalaupun ada melenceng, kembalilah ke jalan yang benar. No? Jadi step by step, kembali lagi proses. Dan selalu berpikir positif tadi Om ya, itu kunci utamanya. Jadi jangan pernah takut atau berpikir yang terlalu jauh, karena cita-citanya dibawa bukan digantung ya Om ya. Oke, nah yang juga ini yang sering dipertanyakan buat teman-teman yang mungkin yang ingin memulai usaha. Gimana sih Om sebetulnya kita usaha itu dari apa yang kita bisa atau kita usaha itu dari apa yang ngetren sekarang? Zaman sekarang katanya kalau mau usaha harus punya passion. Passion ya? Enggak Om ternyata? Enggak lah. Dari pengalaman Om sendiri? Enggak pakai passion saya. Okay. Ya, apa yang kita mau kita lakukan aja. Jadi konsisten ya, apapun itu. Terus belajar, jangan jadi pengajar ya. Belajar supaya kita selalu tahu apa yang kita inginkan ya, konsisten. Dan itu jangan cuma banyak mikir tapi action. Yes. NATO ya Om ya. No action, talk only ya. Nggak bisa ya. Oke, tadi kita udah bicara, berarti sekarang saya mau ngulik ke sisi rohaninya Om Daniel. Om Daniel berarti kalau tadi melewati rintangan, tadi Om bilang ada banyak kegagalan, baik dalam diri Om maupun dalam diri usaha, begitu ya, rintangan. Bagaimana Om Daniel menghadirkan Tuhan di setiap perjalanan hidup bisnis Om Daniel? Kita selalu bilang kalau mau apa-apa Tuhan, kita doa, kita minta Tuhan ini, itu, minta mujizat, minta berkat. Kalau saya enggak. Terus gimana Om? Kalau Om Daniel enggak, terus apa komunikasinya sama Tuhan? Nah itu, saya cuma minta Tuhan menyertai saya, membuka jalan pasti. Yang jalan itu saya menjalani, Tuhan merestui, membuka jalan. Jadi bukan Om Daniel yang duduk, Tuhan yang jalanin enggak ya? No. Itu yang salah? Kita biasa duduk, minta Tuhan mujizat turun, terus Tuhan yang kerja. Kita ngapain? Jadi kita minta selalu Tuhan menyertai kita, membimbing kita. Jadi jangan minta Tuhan barang jadi. Jangan minta yang instan, semuanya ada prosesnya. Oke.
Nah, kalau begitu ketika ada masalah, apapun ya Om ya, kita mungkin kalau dari produksi mungkin ada kegagalan produksi atau apa. Lantas apa sih Om Daniel yang Om Daniel lakukan kepada Tuhan, mungkin selain berdoa tadi, bekerja juga sambil, dan pastinya kan itu mempengaruhi tim-tim yang ada di bawah. Apa message yang biasa Om Daniel kasih ke teman-teman yang bekerja bersama dengan Om Daniel sendiri? Harus selalu bersyukur, apapun itu. Jangan cuma ada dapat berkat, bersyukur. Dapat masalah juga harus bersyukur. Jadi selalu bersyukur, apapun itu. Wow, selalu bersyukur apapun itu. Masalah, berkat, selalu bersyukur. Kesuksesan, bersyukur. Keterpurukan, harus bersyukur juga. Oke, berarti dari kacamata Om Daniel kita bisa belajar banyak hal nih teman-teman. Bahwa usaha itu dibuat memang tidak instan. Semuanya perlu ketekunan supaya hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan pernah takut untuk minta penyertaan Tuhan, tapi kitanya juga harus jalan. Jangan kitanya diam, terus nunggu nih sign dari Tuhan. Sign dari Tuhan itu kan macam-macam. Kesulitannya yang kita mau dengarkan apa yang kita mau. Betul ya Om ya? Tapi yang Tuhan mau adalah seperti ini, yang kita yang kadang-kadang ignore itu gitu ya Om ya. Oke. Pesan singkat dong Om buat para calon entrepreneur di sini, ini kan banyak banget stand, kemudian juga banyak banget yang nonton. Mungkin mereka ingin memulai bisnis di setelah, kalau Tuhan izinkan ini akan menjadi endemi dan kita hidup normal lagi. Apa yang message singkat yang bisa Om bagikan kepada mereka? Kita harus selalu siap. Mau pandemi ataupun tidak. Karena kesempatan itu akan selalu datang. Dan kita harus selalu siap. Kata orang kesempatan itu datang sekali-sekali. Enggak. Kesempatan itu datang sekali kalau kita duduk diam menunggu. Tapi kalau kita jalan, kita hampiri, kita cari. Kesempatan itu banyak kok di mana-mana. Jadi bersiap, biar kesempatan itu datang, kita action. Langsung lakukan ya Om ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Teman-teman Rise Up, pada kesempatan sore hari ini saya yakin dari perbincangan singkat saya bersama dengan Om Daniel, kita banyak banget dapat insight bagaimana kita harus memulai sebagai seorang real entrepreneur ya. Dan Om Daniel di sini tentunya juga kasih banyak banget sharing bagaimana beliau juga menghadapi sebuah tantangan. Ya, tantangan sekali lagi bukan untuk dihindari, tapi tantangan sendiri datang dan kita harus hadapi. Sekali lagi, rise up, please give an applause for Daniel Tannoni. Thank you, Theo. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati, sukses untuk semua lini bisnisnya.